Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Rahmawati dari SDN 4 Kembiritan. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, pengajar praktik saya yaitu Ibu Budi Rahayu SPD MPD dan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Dr. Nurul Iskandar SPD MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakang aksi nyata modul 1.4 ini yaitu murid cenderung melanggar aturan yang sudah ada. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang disiplin, termotivasi dari dalam diri. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan guru, yaitu siswa menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan: 1. Menjelaskan kepada rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Kembiritan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di SD Negeri 4 Kembiritan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan kami di sini sebagai pembawa acara dalam rangka diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah paparan dari pemateri yaitu Bu Yulia Dwi Rahmawati sebagai CGP Angkatan ke-7. Acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak dan Ibu sekalian, dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan umur kita. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia Dwi Rahmawati. Kepada yang terhormat Bu Yulia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, selalu kita panjatkan karena pada hari ini kita
selalu mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai CGB calon guru penggerak angkatan 7 akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman tentang budaya positif modul 1.4. Dalam hal ini salah satu tugas dari guru penggerak selesai modul 1.4 untuk membuat video tentang diseminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih budaya positif itu? Konsep utamanya ada 7, yaitu ada perubahan paradigma belajar tentang budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja ya profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Semuanya pasti bisa, nggih? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini. Dan berakhlak mulia. Yang kedua yakni kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Selanjutnya kreatif. Dan yang terakhir bernalar hidup. Kalau nggak ada disiplin dari dalam diri, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi ini Bapak Ibu untuk mencari jalan keluar atas perilaku anak-anak yang tidak baik atau menyimpang atau berkelahi. Ini segitiga restitusi ini bisa kita terapkan. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Tidak harus dulu marah-marah kepada anak yang bertengkar, tapi kita harus mencari tahu dulu penyebabnya apa kok bisa bertengkar. Itu ya, itu segitiga restitusi. Nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya yakni keyakinan kelas. Pernah dengar Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Belum pernah dengar ya? Ini mungkin baru ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
Bagaimana cara kita supaya kelas kita nyaman, tidak ramai Bu? Nah, seperti itu berarti dituangkan ke keyakinan kelas. Tidak gaduh saat di dalam kelas. Di dalam kelas tidak gaduh. Betul nggih? Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini contoh penerapan contoh dari jika anak-anak ada yang bertengkar atau ada yang membuat masalah, pasti mempunyai kebutuhan dasar hidupnya yang belum terpenuhi. Contohnya nomor 1, dia suka minta makanan milik teman. Berarti kebutuhan yang belum terpenuhi apa ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia nggak bawa makan siang, teman-temannya pada makan siang. Karena nggak bawa makan siang, maka dia lapar. Maka dia kekurangan kebutuhan hidupnya apa yang kurang? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, jika anak-anak mulai akrab dengan orang tuanya atau mereka suka kepada gurunya, berarti mereka sudah memenuhi apa? Kebutuhan dasar hidup apa yang sudah terpenuhi Bapak Ibu? Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kalau contohnya lagi, padahal sudah dibawakan bekal makanan, tapi masih minta orang lain, masih memenuhi kebutuhannya minta orang lain. Bagaimana artinya Ibu? Berarti dia masih kebebasannya kurang ya, karena ibunya membawakan ayam goreng setiap hari. Dia mungkin jemu sehingga minta ke temannya. Karena apa? Dia merasa bosan, kebebasannya terkekang oleh makanan yang dibawa setiap hari. Selanjutnya, jika masalahnya yaitu Doni iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kemudian saat temannya bawa makanan, Doni mengambil makanan punya teman dan malah senang dengan wajah temannya yang marah. Nah, ini berarti Doni kekurangan apa? Oke, Bapak Ibu. Kesenangan. Dia berarti mungkin di rumah orang tuanya marah-marah terus atau kurang diperhatikan di rumah. Jadi dia jadinya di sekolah. Itu maksudnya dia kurang kasih sayang di rumah. Jadi kesenangannya itu kurang. Jadi dia jahil kepada teman. Selanjutnya, kalau contohnya takut, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut karena dia dan menuruti keinginannya. Ada anak yang suka apa? Suka merasa hebat, lainnya harus patuh kepada saya. Nah, itu berarti anak itu kekurangan apa ya? Rasa penguasaan.
Jadi anak-anak yang nakal itu mungkin belum terpenuhi kebutuhan hidupnya melalui jahil kepada teman, mungkin menguasai teman-temannya dan lain-lain. Yang kelima yakni restitusi atau 5 posisi kontrol. Apa itu? Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol? Yakni menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Seperti 5 posisi kontrol yang sudah ditampilkan di video Bapak Ibu. Kira-kira mana yang lebih pas untuk anak-anak kita saat menghadapi persoalan di sekolah kita? Mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya, sebagai posisi manajer. Kalau yang pertama tadi posisi menghukum, seakan-akan kita menghukum anak-anak dengan suara membentak-bentak, anaknya bisa sakit hati, bisa dendam, gak suka kepada kita. Ada nggak? Pernah nggak? Iya. Mungkin kalau di jalan gayanya nggak tahu, padahal tahu papasan. Gayanya nggak tahu, padahal pernah sakit hati gitu kan. Di posisi teman, tadi di posisi teman, seakan-akan kita berteman dengan siswa, ternyata langsung menusuk hatinya. Nah, gitu kan. Kalau di posisi manajer, seolah-olah guru menanyakan dulu, mengapa kok seperti itu, biar anak berbicara. Setelah itu, kira-kira supaya nggak seperti itu lagi bagaimana? Biar anak-anak yang mencari solusinya. Kira-kira mau apa enggak kalau mencari solusinya seperti itu? Pasti iya Bu, gitu ya. Mata ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita aplikasikan jika anak-anak bertengkar atau mungkin yang pertama itu memang memisah. Kalau dua-duanya dipertemukan saling adu argumen. Mungkin kalau satu-satu itu bisa dicari solusinya. Betul ya? Mungkin untuk kelas 1, kelas 2 masih belum perlu bimbingan. Kalau kelas 3, 4, 5, 6 mungkin bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Betul ya? Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut yang tadi Pak Lini. Yang ini yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mengapa kita memakai segitiga restitusi? Ini dalam hal ketika ada permasalahan di sekolah, oke? Ketika ada anak yang mungkin terlambat sekolah, kita tidak harus langsung menjustis anaknya, langsung dimarahi. Kadang gitu ya, langsung kenapa kok terlambat? Mari 5 kali. Nah, gitu kita nggak menanyakan dulu kenapa kok terlambat, ngerti ya? Nah, yang nomor 1 yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menayangkan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, anak-anak ada kalanya mereka terlambat sekolah ya. Nah, saat ada terlambat sekolah ini, kita bisa menstabilkan identitas dahulu. Contohnya, saat anak terlambat, kenapa datang terlambat? Kesiangan Bu. Nah, kita bisa membuat kalimat menstabilkan identitas dengan kalimat semua orang
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan diseminasi pemahaman tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Julia bin Rahmawati sebagai calon guru penggerak Akademi 7 telah usai. Semoga dengan tambahan wawasan ini kita sebagai pendidik dapat membentuk siswa yang berkarakter, disiplin, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kami atas nama pembawa acara, jika ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih.